Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Febri. Oke, teman-teman, kali ini saya berada di Babatan, Dusun Babatan, yaitu di Desa Paten. Tepatnya saya berada di bawah Gunung Merapi, jaraknya 5 km dari rumah sini. Ini tempatnya produksi kopi Babatan. Nanti akan kita bincang-bincang dengan pemilik kopi Babatan ya. Seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini saya berada di rumahnya Pak Sinten Pak? Poni. Pak Poni. Nah, ini Pak Poni ini beralamat di Desa Babatan yang merupakan produksi kopi apa nih Pak? Kopi Babatan ya. Merapi Kopi. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang berkaitan dengan kopi Babatan atau Merapi Kopi. Nah, sebenarnya non sewu Pak, niki sebelumnya eh pengen tanya-tanya soal kopi Babatan niki awal mulane niku kok saged dinamakan kopi Babatan niku awal mulanya pripun Pak? Sejarah nih pun. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Nggih. Nggih, yang pertama perkenalkan dulu, nama saya Poni, alamat Dusun Babatan 2, Desa Padan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dan kami pelaku produk kopi Babatan Merapi. Dan kopi kenapa diberi nama Babatan Kopi Merapi? Karena kopi ini tempatnya, penanamannya dan prosesnya di Babatan Merapi sini juga, jadi agar tidak lepas dari nama produk makanya dinamakan Babadan itu dusunnya, dan Merapi itu tempat tinggal atau di lereng Gunung Merapi, dan Arabica itu memang komoditasnya kopi Arabica gitu Mas. Oh, berarti nama Babatannya diambil dari nama dusun ya Pak ya? Dusun ya. Oh, jadi nama dusun Babatan akhirnya tercetus nama kopi Babatan. Nah, berawal mulai tahun berapa Pak sampai saat ini Pak? Nggih, pertama penanam kopi itu sejarahnya agak panjang karena ada erupsi yang lalu tahun 2010, itu erupsi Merapi sangat dahsyat dan di sekitar sini tidak ada pepohonan, maka ini dari Dinas Perkebunan itu memberi bibit kopi yang tidak hanya sedikit, dan para petani juga mau menanam kopi, dan akhirnya ditanami di sini kopi bisa tumbuh dan bisa berbuah dengan baik seperti itu Mas. Awal mula belajar dari mana? Yang pertama sebenarnya dulu-dulunya belum tahu tentang kopi, bagaimana perawatan atau proses, bahkan sampai penyajian, tapi karena sekarang ada, jadi sedikit-sedikit kami berusaha belajar, dari dinas juga sedikit-sedikit mendampingi, tapi dari teman-teman roasting itu juga mendampingi bagaimana caranya agar kopi bisa dinikmati dengan baik, itu bagaimana caranya seperti itu. Dan proses itu karena dulu belum tahu mana yang beli kopi atau mana yang bisa menjual kopi, itu yang pertama, panen pertama dan ketiga itu panen raya tapi tidak bisa jual, lalu pada yang sudah dipanen dibuang, lalu yang masih hidup di ladang pada dipateni itu karena tidak bisa jual. Jadi prinsip orang petani kenopo nandur raya kira metu hasilnya ra iso adol seperti itu. Lalu saya sebagai apa nggih, sebagai pemula atau sebagai pendorong petani, itu saya betul-betul bertanggung jawab bagaimana caranya agar kopi bisa laku, itu sedikit-sedikit kami proses, dan akhirnya sekarang sisa-sisa yang kemarin ditebang itu sekarang kami bisa proses dengan apa adanya, yang rasanya seperti inilah rasa kopi Babatan Merapi gitu. Luar biasa dari kisah Pak Poni tadi menceritakan perjalanan dalam memulai atau menjadi Pak Poni selaku pelopor Mara Kopi Babatan ya. Tadi perjalanan luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal tadi pemasarannya sudah sampai kemana-mana. Tadi dibantu oleh putrane nggih Pak. Nggih putrane. Putrane namanya siapa Pak?
Slamet Wahyuni. Mas Slamet Wahyuni. Jadi dibantu untuk pemasaran Mas Slamet Wahyuni ini selaku pemasaran. Tapi kalau untuk pengolahan, pembibitan, kemudian cara mengelola setiap harinya Pak Poni nggih. Nggih, nggih. Nah ini luar biasa, kerjasama yang sangat luar biasa karena tanpa ada kerjasama antara Mas Slamet Wahyuni selaku pemasaran dan Pak Poni juga untuk pemasarannya tidak sampai sejauh ini dan ini luar biasa. Dan tentunya Pak Poni ini merupakan salah satu pelopor yang memang tanpa ada Pak Poni mungkin kopi Mbak Batan tidak akan pernah sampai ke tangan kita atau tersaji di hadapan kita. Boleh tahu prosesnya itu seperti apa Pak? Proses itu macam-macam Mas. Di sini Arabica ini dibuat ada proses manual ada di proses natural ada full wash, ada honey, seperti itu ada. Tapi semua itu proses beda-beda. Beda-beda. Iya, Dan betul. rasanya nanti juga beda. Ya bagi penikmat yang sudah betul-betul menikmati katanya bisa beda. Ngomong-ngomong soal tadi kan ada honey. Honey ini kenapa Pak? Kalau kopi itu diproses honey itu dilepas kulitnya Mas. Oh, dilepas Jadi ya kulitnya. lepas kulitnya langsung jemur itu namanya Oh, di mana honey nggih. Tapi kalau full wash juga dilepas tapi kita kita apa nggih dikum lalu kita cuci sampai bersih. Seperti itu namanya full wash. Tapi kalau natural mungkin kita langsung jemur sama kulitnya seperti itu. Oh, jadi ada honey, ada full wash, ada setunggal lima apa Pak? Natural. Memang ada permintaan Pak. Oh ini saya minta pesen Pak, sing prosesnya honey, sing prosesnya full wash, sing prosesnya naturalnya ngaten Pak? Nggih. Menurut yang jual itu anak saya itu menurut jadi kami proses itu mengikuti yang minta Mas. Jadi permintaan mau minta apa seperti itu. Jadi kita ngikuti yang mau beli seperti itu. Jadi pesan berapa kintal kita buatkan seperti ini. Jadi pesanan berapa kintal seperti ini. Jadi apabila ada yang pesan full wash itu kira-kira berapa kintal lalu kita buatkan. Oh gitu. Jadi hani sesuai permintaan seperti itu. Nggih. Tapi kalau kebanyakan itu lebih banyak yang mana Pak? Antara natural, proses natural, full wash sama honey Pak? Itu sama-sama Mas. Sama. Sama-sama tapi ini kalau terima kasih alhamdulillah semua pelanggan itu peduli sama kopi Merapi, peduli sama petani sini itu misalnya ada berapa ton ada yang siap membeli seperti itu. Tapi di sini baru terbatas. Bagi kami seorang proses tapi baru belajar itu proses di tempat sini juga masih kewalahan. Sebenarnya baru sedikit tapi kewalahan karena diperkirakan setiap tahun itu bertambah seperti itu untuk panen kopi. Jadi kalau banyak-banyak kewalahan tapi biarpun banyak tapi kalau dari petani di sini juga kami siap menerima seperti itu. Tapi kalau dari luar sini itu kami tidak bisa melayani seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman. Itu tadi perjalanan kopi Babatan. Jadi dari proses awal sejarah kopi Babatan sampai bisa terjadi di depan teman-teman ini sangat luar biasa. Jadi ada nilai-nilai sejarahnya. Jadi kopi Babatan ini bukan sekedar kopi menurut saya karena perjuangan Pak Poni dalam menggagas menjadi pelopor kopi ini penuh perjuangan, penuh keistimewaan karena dengan kalau tidak ada niat yang tulus pasti akan berhenti di tengah jalan. Nah, sampai saat ini Pak Poni membuktikan bahwa kopi Babatan ini merupakan kopi yang dinikmati oleh kalangan seluruh penikmat kopi. Teman-teman, kali ini saya bersama Mas Slamet Wahyuni ya yang diceritakan Pak Poni tadi. Ini adalah putra pertama Pak Poni yang salah satu ikut menjadi pelopor kopi Babatan. Tadi juga dikerjasama antara seorang ayah dan seorang anak ini sangat luar biasa karena Mas Slamet Wahyuni selaku pemasaran kopi Babatan. Nah, ngobrol-ngobrol soal kopi Babatan ini pemasarannya seperti apa, Mas? Mas Slamet. Oke, terima kasih Mas Febri atas udah main-main di rumah. Nah, berkaitan dengan kopi Babatan tadi
perjalanannya sudah diceritakan sama Bapak. Namun untuk pemasarannya saat ini ada beberapa metode pemasaran yang saya terapkan. Ada yang caranya manual seperti kita kenalkan ke orang, jadi by orang. Eh, Bagaimana kita memperkenalkan produk kita itu loh, Mas. Jadi produk kita itu kita kenalkan ini loh. Jadi kita istilahnya kadang dikasih sampel, kadang dijelaskan testimoni. Nah, kadang juga ada dari teman menularkan gitu loh, Mas. Jadi ada yang sudah kenal dengan kopi sini, habis itu yang kenal itu menceritakan, oh ternyata dari Mbak Batan itu ada kopi Arabica yang cukup menarik sih, menarik, unik gitu loh. Untuk enak itu jadi selera, Mas. Jadi kalau enak itu selera, tapi kalau unik dan menarik itu yang menjadi sesuatunya itu di situ. Kalau ngomong-ngomong soal unik tadi kan bilang unik. Nah, ini uniknya di mana, Mas? Kalau saya kan selaku orang yang ya senang kopi, cuman kalau merasa penikmat kopi yo dikata penikmat itu juga belum, karena saya yo kopi yo sembarang kopi yo tak ombe gitu. Nah, ini cara unik apa atau rasa unik yang berada di kopi Mbak Batan ini seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau uniknya di kopi Mbak Batan ini ada sesuatunya kalau dari segi rasa itu ada misteri. Misteri, bukan misteri Gunung Merapi tapi misterinya itu karena ditanam di tanah vulkanik. Dia itu di lereng Gunung Merapi yang Itu pengaruh pada rasa ya. kalau itu sangat pengaruh karena ada tanah vulkaniknya itu sangat mengaruh. Dan rasa itu nanti setiap ahli di bidang kopi itu merasakan beda-bedanya. Jadi nanti itu cuppingnya itu rasa apa itu nanti ada beda. Ya, tadi saya juga disajikan sama Mas Slamet itu kopi ini ono rasa tanpa gula, tapi saya mencoba, biasanya kan saya ngopi harus ada gula. Nah, ini coba saya mengopi namanya apa? Arabica. Nah, Arabica ini kopi Mbak Batan memang ada semu-semu kecut, kemudian ada rasa-rasa kayak apa lek ngarani iki yo. Nongko atau rasa buah-buahan ini memang rasanya seperti itu atau gimana, Mas? Berhubungan dengan rasa itu juga berhadapan dengan berhubungan dengan lingkungan. Kalau lingkungan nggak terlalu mengaruh, tapi kepada proses. Proses. Ada beberapa proses yang sudah diterapkan. Kemudian Was, nah itu nanti munculnya rasa itu beda-beda, Mas. Kalau yang nanti ada yang muncul buah nangka, ada yang ada yang jeruk, ada yang pisang, banana itu. Ada juga yang kalau asam Jawa itu. Asam Jawa gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu sudah sampai mana, Mas? Untuk pemasaran yang lokal sih cuma area Magelang, Jogja, Semarang gitu juga ada. Semarang ada. Ada Semarang juga, kemarin kafe yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yaitu Strada, udah ada mungkin kerjasama. Kalau Muntilan itu ada CV Kota Kopi yang cukup besar lah di area Magelang dan Jogja itu. Nah, untuk yang metode pemasaran selanjutnya itu saya juga ada Mas, untuk pemasarannya itu juga sampai luar juga. Kemarin ada sampai Dubai. Minta permintaan dari Dubai juga, dan kalau di Dubai kemarin sudah bisa memenuhi sih. Pas Dubai itu online atau mungkin dari teman ke teman atau gimana? Dari teman-teman eksportir gitu lah. Dan ada juga permintaan dari Belanda, tapi yang Belanda itu kami tidak bisa memenuhi, Mas. Karena jumlahnya terlalu besar atau gimana? Kalau kategori ekspor sih belum sih, Mas. Ya, karena ekspor itu kan mungkin satu kontainer itu kan isinya 18 ton lah. 18 ton biji kopi ya dari Kalau satu panen itu sekali panen nggak sampai segitu. Kalau sini satu kali panen itu, kalau kemarin yang green bean itu cuma 600 sampai 700 kilo. Nah, Belanda itu tahun kemarin minta 1 ton. Nah, jadi kita belum bisa memenuhi.
Ya mungkin ditunda lah, ditunda aja. Luar biasa, ini sudah sampai Dubai dan Belanda ini loh. Tidak mengira sampai sejauh sana. Ini itu luar biasa doanya orang-orang Babatan, kemudian tidak lepas dari masyarakat, teman-teman, kemudian Pak Poni tadi yang sudah menggeluti sampai sejauh ini, sampai Belanda, sampai Dubai ini sangat luar biasa, dan itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Semoga ke depan tentunya Kopi Babatan bisa semakin maju, semakin banyak orderannya. Mungkin yang Belanda tadi kok belum bisa tahun ini, mungkin tahun depan bisa terpenuhi karena memang permintaannya luar biasa tadi ya. Kalau itu nanti bisa memenuhi, nanti masyarakat Babatan bisa luar biasa, untuk ekonomi bisa mengangkat semuanya. Suka event juga ada. Oh iya, luar biasa. Jadi eventnya itu dari mana Mas kalau boleh tahu? Jadi pemasaran saya itu ada juga yang saya lewat event Mas. Event itu mungkin event lokal Magelang ataupun Indonesia per tahun. Kalau kemarin itu istilahnya Kaping Kopi Magelang, jadi khusus kopi Magelang kita kumpulkan lah teman-teman, iseng-iseng kita jadikan kumpulkan, kita tes, kita undang teman-teman yang suka kopi, bahkan ada yang di bidang kopi. Nah, ada juga kemarin yang menilai itu ada teman-teman yang mereka itu yang juara roster Indonesia. Ada juga event yang ini Mas, selain Indonesia, kalau Indonesia yang satu Indonesia itu ada event KKSI, saya juga mungkin pernah ikut di situ, meskipun belum ikut di final, mungkin juga, paling enggak sudah dikenal Mas. Itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Untuk tingkat internasional kemarin ada event dibawa oleh PSL, yaitu Pusat Studi Lingkungan, itu yang Sanata Dharma. Itu dibawa ke ini di Moskow, di Rusia. Di Rusia. Ada event juga di sana tahun kemarin sih. Biasa sekali. Sudah tidak diragukan lagi Kopi Babatan. Ini sertifikatnya is internasional nih ya. Coba teman-teman nanti bisa dinikmati, bisa mampir ke lokasi Kopi Babatan. Tentunya nanti bisa ditemui oleh Mas Slamet ya, yang ganteng ini. Seperti itu ya teman-teman. Ini dari saya informasi, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita tekuni dengan niat tulus yang ikhlas, akan membuahkan sebuah hasil seperti apa yang diperjuangkan oleh Bapak Poni tadi selaku ayahnya Mas Slamet Wahyuni. Itu terbukti bahwa niat yang tulus untuk membesarkan nama Babatan ini penuh perjuangan yang ekstra luar biasa. Katakanlah satu orang bisa Islam menyulap seperti Kopi Babatan yang sampai sekarang ini terkenal di Moskow, di Rusia, ini butuh perjuangan yang sangat ekstra. Tentunya dukungan dari Dusun Babatan, Desa Paten yang terima kasih sudah mensupport, dan semoga ini menjadi ladang ekonomi masyarakat khususnya Dusun Babatan. Terima kasih, semoga maju terus Mas Slamet dan Pak Poni. Doa kita hanya bisa memberikan doa dan dukungan karena kita tidak bisa apa-apa, cuma bisa menikmati kopi yang disajikan ini. Terima kasih. Wis mampir, wis dolan, wis sugoi kopi gratis. Terima kasih Mas Slamet, semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Yes.